Putri dibawa ke rumah sakit dulu atau langsung dibawa ke rumah? Langsung ke rumah. Aduh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Putri Alfian. Sahabat Putri Alfian, kali ini gue masih ada di sebuah rumah terbengkalai yang mewah banget. Tadi gue udah sempet masuk sama tim buat ngecek satu persatu untuk make sure bahwa tempatnya aman buat kita explore malam ini. Sebenarnya gue udah nanya sama security langsung, nggak ada cerita pasti kenapa rumah ini terbengkalai, maka dari itu gue mau menguak sejarahnya. Tapi kalau emang nggak ada sejarah dari rumah ini, tenang aja, banyak banget sosok-sosok yang singgah di rumah ini. Sebelum gue ngajak sahabat Putri Alfian buat explore ke rumah ini, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan di sini gue nggak bosan-bosan menekankan ke sahabat Putri Alfian yang di rumah bahwa gue Putri Alfian tidak memaksa sahabat Putri Alfian untuk percaya dengan apa yang gue lihat, dengan apa yang gue dengar, dan dengan apa yang gue ceritakan. Karena di sini gue Putri Alfian bersama tim hanya mencoba menguak sebuah sejarah atau sebab dan akibatnya. Kalau gitu kawan kita, let's go. Ini kamar pertama nih. Doa dulu. Assalamualaikum. Wah banget sih. Ini kayak kamar utama nih, karena di situ ada pintu tuh ya bang. Nah di situ bisa nembus ke ruang tamu. Oh iya, balik lagi gue nggak akan ngebuka lemari atau apapun ya yang ada di sini. Assalamualaikum. Stop. Kecil banget soalnya biasanya nggak bisa kita buat masuk. Yuk. Gila tuh mobilnya mahal banget guys. Tuh ada LV. Katanya sih rumah ini udah 4-5 tahun terbengkalai. Nah lihat deh, ini tuh sofa-sofanya masih mewah banget. Kalau dari rumahnya, gue nggak ngerasain ada sesuatu yang mengganjal, menjanggal, mengganjal lah itu pokoknya. Janggal. Assalamualaikum. Permisi. Masih ada mesin cucian di juga. Kita nggak usah masuk sini. Bahaya. Bahaya. Itu atapnya keropok. Sekarang tuh udah jam 2 malam. Ada satu kamar yang setiap gue masuk, tadi gue masuk sekitar 2 kali sama Mbok. Itu kepala gue kayak pusing banget, sakit banget. Tapi mewah banget sih rumahnya. Nah ini dia. Assalamualaikum. Tuh, pokoknya setiap sampai di tengah-tengah sini sakit kepala gue. Kemana? Wow, mewah banget bro. Astagfirullah. Semoga kita punya anak kayak gini guys.
Waduh. Isi pedi. Isi pedi. Kunci. Kita nggak boleh merusak. Boleh mampir tanpa merusak. Nah, rumah itu enak banget. Gue nggak ngerasain energi apapun, tapi ada satu sosok yang dari tadi nangis di kuping. Hah? Kalau Dari tadi dia nangis di kuping gue. Assalamualaikum. Oh, ini tuh pintu connecting, Bang. Wow, lumayan. Jadi bisa tembus. oh, mungkin ini buat naruh-naruh baju, jas. Iya, tapi ada tempat tidur. Ini wardrobe. Iya. Betul. Ini tapi juga masih dengan bisa mandi sambil duduk di sini. Duduk. Depor. Depor club. Klosetnya juga mewah. Mereknya merek adik gue, Toto. Assalamualaikum. Isi numpang explore. Gue nggak ngerti ya, kenapa rumah ini, kenapa rumah ini ditinggal dengan barang-barang yang nggak dibawa satupun, AC yang masih nempel, kursi-kursi, sofa-sofa, bahkan piring mesin cuci yang nggak dibawa sama sekali. Tapi sumpah rumahnya kayak nggak ada apa-apa, gue nggak ngerasain energi jahat di sini. Positif aja dan enak-enak aja. Tapi ada sosok nggak Ti yang menurut lu tertarik gitu buat lu tarik? Ada Bang, tapi sosok singgah. Cewek. Kenapa ya rata-rata cewek ya? Mungkin kalau cowok di dunia kayak gitu juga nggak suka cerita kali ya? Iya, lebih diam gitu. Iya. Astagfirullahaladzim, mau jadi neraka gue ini. Nah ini gue nggak tahu rumah apa, kayak sih ruang keluarga karena langsung tembus ke kamar yang tadi pertama kali kita masukin. Nah kalau yang tadi Mbok tanya, ada yang gue bilang dari tadi tuh di kuping gue kayak nangis. Sebenarnya gue ngerasain energi di rumah ini tuh enak-enak aja. Lu gimana Mbok? Ya enak sih, maksudnya nggak kayak yang Rumah-rumah udah sebelumnya yang bener-bener kayak angin nggak ada yang mau masuk gitu. Iya ini tuh enak banget, kayak nyaman banget. Cuman karena dari cerita rumahnya kita nggak ada, maksudnya gini, alhamdulillah akhirnya kita menemukan rumah yang ditinggalkan tanpa sebab, tanpa ada darah-darah, tanpa ada yang disakitin, tanpa ada hal apapun. Nah tapi gue tertarik namanya rumah kosong yang balik lagi. Ketika rumah itu kosong dan nggak ada energi manusia, secara otomatis akan dipenuhi atau dikumpuli sama energi-energi sosok tak kasat mata. Nah di sini sebenarnya kalau untuk sosok, mohon maaf sebelumnya sahabat Putri Alfian, kayak gue udah nggak nyebutin ada Miske atau ada Pocica atau ada Gun-Gun. Itu karena menurut gue itu udah banyak banget. Gue karena di sini konten kita yang kayak sahabat Putri Alfian tahu bahwa kita menguak sebuah sejarah, karena alhamdulillah sekali lagi rumahnya nggak ada penyebab apapun. Gue akan mau berinteraksi dengan sosok yang dari tadi nangis di kuping sebelah kiri gue. Tapi sebelum gue mau coba interaksi, gue mau panggil Wedi. Wedi, mari dah. Nggak ada sopan-sopan, lu jadi anak. Sini Wedi, anggapnya rumah sendiri. Mbak, sini, aman kok ini. Bagaimana Miss Putri? Kalau rumahnya sih Putri nggak dapetin cerita apapun mah. Memang auranya pun enak. Nyaman gitu. Nyaman. Rasanya mau tinggal di sini. Benar kata Bob tadi ya Bob, angin sirkulasi udaranya tuh bagus.
Tapi Uti lebih penasaran sama satu sosok cewek juga. Taruh Uti. Satu sosok cewek yang nangis dari tadi di kuping Uti. Ya, coba deh kenapa, ada apa dia? Oke, duduk ya, lebih nyaman lagi Bu. Oh, ketika rame. Banyak penonton ya. Gak apa-apa. Salah satu aja, yang perempuan nangis saja. Kenalin, saya mamanya Putri. Selamat malam. Kamu siapa? Boleh tanya-tanya nggak? Kenapa kamu nangis? Ada apa ya, sayangku? Kenapa? Boleh ngomong? Iya, sama mamanya Putri ya. Kenapa sayang? Nama kamu siapa? Caca. Oh, namanya sama cucu saya dong. Caca kenapa nak? Kenapa cantik? Boleh dong cerita sama mamanya Kak Putri. Kenapa sayang? Kenapa kamu nangis? Ada apa nak? Ayo cerita sama mamanya Kak Putri. Kenapa sayang? Caca diapain? Sama siapa gitu? Kenapa nak? Coba cerita. Kenapa sayang? Coba cerita. Kamu kenapa nangis? Cantik. Sama siapa nak? Oh, di sekolah atau di mana? Di jalan. Kamu masih sekolah? Udah nggak sekolah? Kamu putus sekolah atau memang udah tamat sayang? Udah tamat SMA kan? Udah. Oke. Jadi tawuran atau apa? Kenapa sayang? Enggak dong, Mama Putri ini maaf ya sayang ya, Mama Putri cuma nanya karena kamu nangis. Jadi Mama Putri dan Kak Putrinya itu rasa ibah gitu loh. Kenapa kamu nangis aja gitu? Mama Putri pengen tahu kenapa ceritanya. Itu kan pasti ada sebabnya nak. Ataukah kamu memang ada orang yang nggak suka atau apa? Nah sebabnya kenapa cantik? Gerombol. Oh gerombol. Kamu lagi jalan atau gimana? Bawa motor. Oh kamu bawa motor. Kamu habis dari mana cantik? Oh kamu udah kerja. Oh di jalan mana sih? Oh dekat dari sini juga. Ya Allah. Tapi sebelumnya Caca merasa punya musuh nggak? Allah Akbar, ya Allah. Sekitar tahun berapa cantik? Masih baru dong ya? Baru. Tapi maaf ya Mama Kak Putri tanya, itu gerombol anak yang saya itu ketangkap nggak? Lepas gitu aja. Maaf ya saya Mama Putri nanya lagi. Kamu saat kejadian itu sempat ditolong nggak? Nggak sempat ditolong atau memang ada orang nggak? Jam berapa kejadiannya sayang? Jam 3 pagi. Ya Allah. Kamu naik motor sendiri nggak? Kamu rumahnya di mana sayang? Nggak jauh dari sini. Berarti di wilayah perkampungan daerah sini ya, bukan dalam komplek ini gitu ya. Oke. Kamu anak berapa? Anak ketiga. Kamu belum rumah tangga? Belum. Ya Allah. Tapi ibu bapak waktu itu masih ada cantik. Oh ya semua. Tapi kamu ikhlas ya nak? Kenapa sayang? Sakit memang.
tapi mamanya Kak Putri berharap kamu ikhlas ya tadi, ya nak ya. Karena memang kan kita nggak tahu maksud mamanya Kak Putri itu takdir kita seperti apa, kita nggak tahu ya sayangnya. Biarlah mereka yang menerima hukumannya dari Allah ya sayang. Jadi nggak apa-apa, nggak ikhlas ya jadi. Caca nggak ikhlasnya maunya gimana? Nggak mau gimana-gimana. Nah itulah maksud namanya Kak Putri. Sayang nak, kalau kamu nggak ikhlas, jadi nak Caca bisa kembali itu dengan baik menghadap yang kuasa. Nah ini siapa sih ini? Apa yang mau disampaikan ke ini Pak? Gini loh, seorang ibu itu mungkin permintaan Caca sulit untuk dikabulkan. Karena apa? Seorang ibu itu tetap sampai kapanpun pasti luka itu nggak akan hilang, ya. Makanya mamanya Kak Putri berharap nak Caca ikhlas. Jadi dengan adanya nak Caca ikhlas, ibunya pun bisa legowo pelan-pelan, bisa ikhlas juga menerima kejadian ini gitu. Ya cantik ya, bisa nak? Oh di belakangnya, dibacok di sini. Tapi kamu jam 3 terus nah Caca ingat nggak kamu bertahan kira-kira berapa lama nak habis nelayan? Sebelum subuh. Berarti nggak ada warga yang lihat sama sekali. Ya Allah. Padahal kan di tahun itu kan maksud mamanya Kak Putri, tahun itu kan udah cukup ramai orang lalu lalang gitu. Kenapa kamu dibuang atau emang kamu digeletakin gitu aja? Oh di pinggir jalan. Ya mungkin juga menurut pendapat mamanya Kak Putri ini orang untuk nolong itu takut, ya kan? Oh benar-benar nggak lihat ya? Oh, nah setelah tahunya itu mungkin sudah matahari terbit ya? Sebelum matahari terbit ditemui warga setempat. Gitu ya. Ya kalau sayangku, maaf ya nak. Nah terus Kak Putri dibawa ke rumah sakit dulu atau langsung dibawa ke rumah? Langsung ke rumah. Oh berarti orang itu menemukan langsung melihat identitas Kak Putri alamatnya di mana? Putri maaf nak Caca gitu ya. Gitu ya. Kamu berapa persoalan? Oh 3. Oh berarti kamu anak terakhir dong? Oh iya. Itulah pesan mamanya Kak Putri ya. Caca harus ikhlas ya. Kasihan mama. Iya kasihan ibu kalau kamu nggak ikhlas sayang. Kasihan ibu nggak selamat. Kenapa? Berhenti. Sakit yang ngerasain celurit. Caca, Iya. kamu ngerasain yang di celuritnya itu kan? Iya. Astagfirullahaladzim. Caca, kamu ini mau tahu jangan kayak gitu masuk ke Kak Putrinya ya. Kasihan Kak Putri ngerasain sakit yang kena celurit kamu nak. Ya, udah Caca permisi ya. Keluar ya. Kak Putri nggak bisa melek. Aduh. Astagfirullahaladzim. Awas jangan begitu.
Aduh. Cabut aja nih, cabut. Ini cabut. Aduh. Aduh. Sayang, Caca, mamanya Putri boleh ngomong kan? Kamu kalau tadi itu kan punya ngerasain sakit lah, ya? Mamanya Putri terima kasih, Caca udah mau cerita. Tapi mamanya Putri berharap juga Caca ngedengerin omongan mamanya Putri, ya. Mama minta kamu kasih anak cantik, terima kasih sayang, ya. Kasihan sama ibu, kalau kamu ikhlas ibumu sehat insya Allah, jadi dia ngerasa nggak ada banyak lagi ya nak. Nanti gini, kamu temuin ibu dalam mimpinya ya sayang. Kalau kamu bilang bu Caca udah ikhlas, ibu jangan sedih lagi ya, gitu. Ya nak, terima kasih sayang cantik. Assalamualaikum. Aduh, sampai keringat gue. Astagfirullahaladzim. Kok tisu nggak? Nggak di tas. Ya Allah, sakit. Ngerasain keluarin itu. Sampai itu loh kelihatan tulang. Iya. Kan tulang. Uti nggak tahu ya. Uti nggak pernah ngelihat orang keblek ya. Tapi tulangnya itu putih warnanya. Iya. Jadi darahnya itu kayak Iya. keluar dari pori-pori tapi putih, bukan darah merah. Sakit banget. Berarti kan ini kan kita kan ada tulang belakang ya, dia bisa tembusnya Ini kan tulang rusuk. Nah ini kan tulang yang kiri kanan gitu. Mm-mm. Nah tulang itu yang kelihatan. Ya Allah. Kejadian ini tuh nggak jauh dari Kemang ya. Iya. Jadi emang sebenarnya saat jam-jam segitu tuh sebenarnya lalu lalang tuh udah rame, cuman mungkin memang nggak ada yang lihat ya. Karena di pinggir trotoar. Satu di pinggir trotoar dan kedua orang fokus mau berjalan pulang gitu. Karena kan Nggak orang ada sama-sama takut juga gitu, Mm-mm. menghindari. proses segala macamnya. Terus bukan menghindari, orang takut celaka juga kan. Maksudnya takut Didatangin lagi sama geng-geng Iya. itu. Gitu maksudnya gini loh, akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan ini kita semua memang diresahkan sama gangster-gangster ini ya. Dan gangster-gangster ini berani karena mereka mengkonsumsi miras dan obat-obatan. Gue sih berharap bahwa gangster ini bisa cepat diberantas gitu, karena sekarang ini kita sebagai pekerja yang mungkin kita nggak sekolah, ada beberapa anak yang nggak sekolah sampai sarjana terpaksa kerja kayak di coffee shop, terus jaga toko yang jam kerjanya itu bisa selesai jam 1 misalnya, selesai kerja jam 12 tapi mereka Closing harus bersih dulu. ya, harus closing, harus ngedata dan bisa di jalan memang di jam-jam rawan gitu. Betul. Ini sungguh-sungguh meresahkan yang maksudnya nggak tahu gangster ini merabak di mana aja, tapi untuk bagian gue pribadi tinggal di Depok dan di Jakarta Selatan dan sekitarnya, Jakarta Barat, Jakarta Utara, gangster ini benar-benar sangat meresahkan. Dan korbannya itu selama ini nggak hanya 1-2 orang, tapi banyak orang gitu. Karena kamu sendiri udah pernah ngalamin, Iya. ngamain di warkop. Gue sendiri juga 2 kali hampir kena gangster, tapi alhamdulillah Allah masih melindungi gitu sampai hari ini. Dan mungkin yang disedihin sama Caca, Ya, Caca. yang disedihin sama Caca adalah dia pulang kerja, gitu loh, maksudnya nggak salah apa-apa. Perempuan lah. Yang disakitin adalah, dan si gangster ini tidak merampas harta benda ya. Jadi ketika motor kenapa gitu, maksudnya ya udah dibiarin aja gitu di Ditinggal pinggir gitu jalan aja. gitu. Maksudnya tuh apa sih yang dicari? Sepertinya ada kepuasan tersendiri kalau dia ada korban gitu loh. Iya, nah di sini mungkin bagi orang tua lebih bisa hati-hati tentang pergaulan anak gitu, karena di luar sana orang tua nggak bisa 24 jam mengawasi anak, dan kita nggak tahu mungkin anak-anak tuh bergaul dengan siapa, karena usia-usia remaja itu kan usia masih sangat muda untuk
pengaruhi ya untuk dirusak akal sehatnya. Masa-masa masih labil banget. Iya, nah itu lebih bisa diawasi, menjaga hal yang tidak diinginkan dan tidak merugikan orang lain. Gitu. Nah di sini gue untuk Caca, gue Putri Alfian secara pribadi sedih banget, ngerasain sakit yang Sakitnya sakit bukan banget. main. Gue turut berbela-sungkawa, gue turut berduka cita. Gue ngerasain banget rasa sedihnya Caca, rasa sakitnya Caca, rasa itu pengen banget untuk ketemu sama ibunya terus ngomong gitu, mama udah ibu jangan sedih, Caca nggak apa-apa, dan itu nggak bisa lagi Caca lakuin. Kasian gitu. Nah semoga aja pihak-pihak yang memang ada di bidangnya bisa cepat memberantas dari gangster-gangster ini. Iya betul, karena emang sangat meresahkan. Karena dia nggak kenal laki, nggak kenal perempuan, pokoknya sahabat aja udah. Iya, dan lebih banyak lagi apalagi anak-anak SMA ya yang gangster-gangster itu. Nah kalau gitu dari pengalaman Caca ini mungkin kadang kita udah berhati-hati tapi memang tetap ada manusia jahat dimanapun. Atau kalau pada saat kita di jalan, orang tua gue pernah titip pesan saat kita keluar dari rumah berarti kita udah pasrah apapun yang terjadi, karena kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di jalan sama diri kita. Dan semoga kita semua selalu setiap berkendara di jalan, berangkat kerja, berangkat main selalu dalam keadaan bersih. Iya, dan jangan lupa berdoa. Kalau gitu kita pamit kali ya Bedi. Iya. Untuk Caca, semoga Caca lebih bisa lebih tenang. lega, Caca bisa lebih tenang. Semoga ibunya di rumah bisa Sudah lebih ikhlas menerima apa yang terjadi kepada anaknya. Karena ini anak bontot. Iya, perempuan lagi. Gue ngerasa kok jadi anak perempuan. Betul. Ya udah kalau gitu gue Putri Alfian bersama Wedi. kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh, sakit banget ya, Bu.